remaja dari UIN Bandung. Alhamdulillah Pak Dr. Asep sudah bisa mempertahankan disertasinya dan mendapatkan predikat dengan pujian atau cum laude ya. Nah, barokallah Pak Dr. Asep Alhamdulillah, ya. Prof. Ya, dengan bimbingan Prof juga. Alhamdulillah. Nah, kita akan mengkaji tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga kita bisa melihat bagaimana perbedaannya dengan prinsip-prinsip atau teori-teori ekonomi konvensional. Nah, prinsip ini bisa digunakan untuk nanti menganalisis berbagai macam problematika dalam kegiatan ekonomi syariah ya. Seperti halnya misalnya sekarang bagaimana nih ada kalau masyarakat umum mengatakan merger ya, merger Ya, 3 bank syariah. Padahal kalau secara akademik itu bukan merger ya Pak Dr. betul. Asep, Ya, tapi konsolidasi konsolidasi. ya. Konsolidasi. Nanti mau ditanya apa bedanya merger dengan konsolidasi nanti di sesi berikutnya bukan sekarang. Berkaitan Ya, juga dengan kelembagaan ya, bagaimana hubungan hukum ya antara para pihak dalam kegiatan ekonomi. Kemudian juga berkaitan dengan sekarang bagaimana nih perkembangannya ada yang kita kenal dengan teknologi ya, finansial atau techfin atau Tekvin. finansial teknologi. Nah, ini semuanya bisa dikaji, dianalisis dari prinsip-prinsip ini. Nah, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah itu dilihat dari sumbernya dan juga dilihat dari hukum positif ya Pak Dr. Ya, Asep ya, di mana peraturan perundang-undangan yang memuat prinsip ekonomi syariah walaupun di Indonesia masih terbatas ya Pak Dr. Asep. iya. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah, insya Allah itu nanti akan dipaparkan oleh Pak Dr. Asep. Seperti biasa mungkin ya Pak Dr. Asep supaya nanti kita banyak sesi untuk diskusi. Pemaparan bisa 30 menit barangkali 30 menit atau lebih begitu ya Pak atau Ya. 30 sampai 40 menit sehingga nanti kita bisa banyak ya mengkaji bisa juga sharing dengan teman-teman. Mangga silakan Pak Dr. Asep untuk memaparkan materinya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terima kasih Prof. Neni. Beliau ini juga di samping promotor ini yang sangat mendorong saya karena mungkin usia sudah tidak muda lagi, tapi saya harus semangat dan alhamdulillah dengan ya tertatih-tatih sih tidak begitu ya, tapi bisa Oh tidak, selesai rajin ini Pak Dr. dengan Asep. ya Prof. Neni juga ini yang menginspirasi saya melakukan penelitian-penelitian. Jujur sebelum saya studi lanjut di Unisba ini, boleh dibilang saya belum pernah melakukan penelitian seperti yang saya lakukan sekarang begitu. Sehingga kalau istilah Prof. Neni, saya masih ingat sebagai seorang akademisi itu harus galau terus gitu, harus bertanya-tanya. Nah, kemudian saya sebarkan ke mahasiswa itu, kalau jadi mahasiswa itu ya harus kepo lah bahasa anak sekarang mah, harus ingin tahu terus begitu. Nah, dari situlah ternyata saya didorong juga untuk menggunakan atau mencari teori-teori lain yang tidak biasa barangkali, dan alhamdulillah menemukan justru dari guru saya sendiri juga terus ya, dari waktu ketika itu waktu kuliah S1. Baik, mungkin itu sekedar perkenalan tambahan lah. Nah, kalau tadi ditanyakan apa itu bukan ALL ARB Teh Diar ya, AII ARB. Jadi saya alhamdulillah sudah tersertifikasi sebagai arbitrator dari Institut Arbitrase Indonesia atau IARBI.
Nah, IRB itu mulai tahun sekarang sudah mengeluarkan gelar lah katakan begitu, karena di SK-nya juga dibolehkan untuk dicantumkan yang selama ini tidak boleh begitu, seperti advokat misal atau notaris dicantumkan, tapi kalau arbiter itu tidak boleh dicantumkan gitu. Nah, kalau sekarang boleh, tapi bukan bukan apa sebagai arbiter langsung, tapi AIARB itu Associate Indonesian Institute Arbitrator. Nah, nanti bertahap, setelah associate member, setelah member menjadi fellow lah begitu. Dan itu perlu perlu proses lagi ya. Mungkin nanti di akhir pertemuan sesi ini mengenai penyelesaian sengketa akan lebih banyak membahas itu. Betul. Nah, kemudian berkaitan dengan apa disertasi lah ya. Memang saya ini terus terang sangat sangat kagum ya dengan yang disebutkan oleh Prof. Neni tadi, dan alhamdulillah Prof. Juhaya S. Praja ini begawannya lah kalau boleh saya bilang itu, karena di dalam otaknya itu adalah banyak pengetahuannya dan ya walaupun sedikit-sedikit tapi itu jadi menggugah lah. Ya, antara lain ini yang menjadi topik yang kita bahas sekarang ini mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, karena kita bicara ekonomi syariah, walaupun beberapa minggu yang lalu sudah dibahas itu berkaitan dengan prinsip ekonomi syariah, kadang-kadang juga ekonomi Islam begitu ya. Ada kejakat, ada kewakaf, ya ini saya peroleh pengetahuan juga, semuanya juga dasarnya ada lah. Dari sisi apa? Dari sisi komersil dan non komersil mungkin itu. Nah, mungkin kalau dengan istilah ekonomi syariah, hukum positif kita sudah menyebutkan itu di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya, di penjelasannya yang dikategorikan ekonomi syariah itu dimulai dari perbankan syariah sampai dengan bisnis syariah. Nah, kurang lebih ada sekitar 10 ya, 10 bidang begitu. Tetapi legislasinya baru dua, baru perbankan syariah dan surat berharga syariah negara. Asuransi syariah masih menempel di undang-undang asuransi walaupun dicantumkan lah mungkin begitu. Nah, ini mungkin tantangan juga bagi kita ya yang pemerhati ekonomi syariah. Mengapa? Karena di Indonesia itu fakta-fakta hukum ya, fakta-fakta ekonomi, fakta sosial, kemudian nanti berindikasi menjadi fakta hukum, tentu harus ada dasar hukumnya. Nah, berbicara ini tentu perlu kita gali. Itu. Kemudian berkaitan dengan prinsip syariah, nah ini yang di dalam disertasi saya ini menjadi trigger. Selama ini disamakan, ya, disamakan boleh saya samakan, tidak hanya identik sama antara prinsip dengan asas begitu. Setelah ditelaah ternyata tidak sama sebetulnya, gitu ya. Tapi ya itu mungkin sudah sekian puluh tahun pengaruh dari pendidikan sebelumnya mungkin ya saya tidak sebut bahwa keilmuan Islam ini mungkin baru bergairah itu baru beberapa belas tahun barangkali begitu ya, belum tidak seperti yang ilmu lainnya begitu. Nah, dengan adanya ini mungkin ya diharapkan sih ada perubahan-perubahan. Jadi jangan heran ketika ada fakta-fakta yang kejadian sekarang, kemarin ditanya mengenai dinar dirham misalkan, itu ya kalau kacamatanya ekonomi konvensional ya melanggar begitu. Tapi kalau kita bicara ekonomi syariah sangat tidak melanggar itu. Ya itulah ya kondisinya, terlepas dari soal politik lah begitu. Nah, berkaitan dengan ini maka kalau dilihat dari padanan kata prinsip dengan asas itu sesuatu yang berbeda sekali. Tetapi asas itu adalah bahasa Arab sebetulnya. Bahasa Arab yang berasal dari kata asasun. Asasun itu ya kalau mau disebutkan itu mungkin lebih tinggi lagi daripada asas yang selama ini kita pahami sebetulnya. Sebagai contoh misalkan ya ini saya berdiskusi dengan justru bukan orang Muslim begitu ya, tapi beliau pemerhati. Justru Al-Quran itulah yang paling tinggi begitu. Nah, mungkin dulu tidak pernah ada penyebaran pengajaran mengenai hukum positif, hukum dunia. Padahal Thomas Aquino jauh sebelumnya sudah menyebutkan ya, Lex Divina,
lex eterna, lex naturalia. Nah, kita lebih banyak di lex naturalia barangkali gitu. Di atasnya tidak. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan ini. Mohon maaf, boleh saya dijadikan host atau bagaimana ya? Karena ini PowerPoint-nya belum ada. Oh iya iya. Sudah Pak Dokter, sudah jadi co-host. Sudah? Oke. Bisa langsung share. Oke. Mangga. Itu sekedar pengantar saja, barangkali berkaitan dengan materi yang sekarang kita bahas itu. Nah, ada beberapa hal. Punten, saya mau kecilkan dulu supaya saya bisa lihat semua. Nah, prinsip-prinsip ekonomi syariah tentu lebih dari satu lah begitu. Nah, karena kita bicara ekonomi syariah, tentu awalnya kita bicara prinsip umum hukum Islam gitu. Nah, karena syariah juga justru sebagai suatu hukum dasarnya begitu ya. Nah, tentu kita bicarakan dulu mengenai prinsip umum dalam hukum Islam yang tadi saya sebutkan, disampaikan oleh Profesor Juhaya begitu. Kemudian prinsip muamalah, kemudian setelah itu prinsip ekonomi Islam, dan dalam tataran praktiknya, praktik hukum maksudnya, nanti kita lihat prinsip syariah dalam hukum positif di Indonesia seperti apa begitu. Nah, kalau lihat ini prinsip umum hukum Islam, ini saya mengambil dari Profesor Juhaya sebagai guru besar, sebagai guru saya dan memberikan banyak masukan juga. Pertama adalah prinsip tauhid. Dan ini juga mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Saya menyusun tulisan yang menggunakan juga prinsip tauhid ini. Ya, judulnya Transformasi dan Formulasi Hukum Bertauhid, judul ininya. Nah, prinsip tauhid ini ya, tidak sekedar penyebutan la ilaha illallah saja begitu. Tapi ini dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 64. Nah, berdasarkan ayat ini maka menghendaki bahwa manusia menetapkan hukum sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini apakah sudah dijalankan atau belum? Nah, mungkin ini juga satu hal yang menjadi apa ya, penyebab kok kenapa ya begini keadaan, katakan saja lah ekonomi syariah di kita nih. Sementara di tempat lain sudah jauh sekali bergerak majunya begitu. Nah, bahkan dalam ayat 64 ini ketika tidak menggunakan hukum-hukum berdasarkan yang diturunkan oleh Allah itu, ya, ancamannya adalah kekafiran. Gitu. Ya. Kedua, prinsip keadilan. Ini surat Asy-Syura, yaitu prinsip keadilan, yaitu prinsip yang harus dijalankan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan seterusnya. Nah, menarik di sini, kadang-kadang keadilan disamakan juga ini dengan keseimbangan. Padahal kalau keadilan itu tidak sama. Kalau seimbang ya setimbang lah begitu. 50-50 tuh seimbang. Tapi kalau keadilan belum tentu 50-50, tapi bisa juga 70-30 yang dipraktikkan di dalam perbankan syariah mengenai bagi hasil itu. Kalau lihat angkanya kan sepertinya tidak sama, tapi itulah prinsip keadilan. Intinya harus memperlakukan seperti apa. Bahkan hakim pun di sini ketika memeriksa dan menjatuhkan putusan begitu, pedomannya pada sini, prinsip keadilan. Pengertian yang sederhana mungkin keadilan itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya lah, mungkin begitu dalam kacamata ajaran Islam. Tapi kalau bicara di keadilan konvensional sangat banyak sekali ya. Ada buku Karen Lebeck itu nulis ada sekitar 8 ya, mengusung kata-kata keadilan dan semuanya berbeda-beda begitu. Nah, ini pun nanti berkaitan dengan ekonomi syariah seperti apa. Lalu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ini Ali Imran ya surat kedua, surat ketiga ayat 110. Bagi yang ada mushafnya boleh nanti dilihat lagi, dicek lagi. Intinya adalah bahwa hubungan antara manusia itu digerakkan untuk merekayasa manusia untuk tujuan yang baik dan benar menuju ridho Allah. Nah, baik di sini apa baik soleh, baik khoir, baik toyib. Nah, itu kan juga harus didalami.
inilah uniknya ya ajaran Islam ya, dengan literatur di ajaran Islam itu selalu diawali dengan etimologinya dulu atau lugotnya dulu, baru istilah. Nah, sayangnya di kita lebih mengembangkan istilah tapi lupa kepada akar bahasanya begitu. Lanjut Al-Baqarah, prinsip kemerdekaannya Al-Baqarah 256, Al-Kafirun surat ke-111 ayat 5 juga ini berkaitan dengan kemerdekaan atau kebebasan. Saya kira ini bisa dilihat di dalam di dalam Al-Qur'an, terjemahan-terjemahannya. Bahkan dalam kaitan beragama pun kan diserahkan ya. Gitu. Lakum dinukum waliyadin kan begitu. Kemudian prinsip persamaan atau egaliter. Nah, tadi juga disinggung di dalam pretest ada prinsip persamaan kaitannya dengan ini. Nah, ini prinsip persamaan juga diambil nanti di dalam ekonomi syariah. Nah, prinsip persamaan ini tadi sudah dibacakan Al-Quran surat ke-49 ayat 13 dan Al-Isra surat ke-17 ayat 70. Lalu yaitu prinsip persamaan dan egaliter. Lalu prinsip tolong menolong ya, surat Al-Maidah surat kelima ayat 2 dan surat Al-Mujadalah surat ke-48 ayat 9 dan seterusnya. Kemudian prinsip toleransi ya Mumtahanah surat ke-60 ayat 8 dan 9. Intinya substansi ayat-ayat ini, ayat-ayat Al-Quran ini dalam pemikiran saya oleh Profesor Johaya diinduksi begitu, difikirkan ini kandungannya ini, dan ternyata memang betul begitu. Yang selama ini kita lebih banyak dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran Barat barangkali, atau ya kalau disebut Barat konvensional lah mungkin begitu. Berikut adalah prinsip-prinsip muamalah. Nah, kenapa saya mengilarangan-larangannya begitu? Karena di dalam muamalah itu kaidahnya kan segala sesuatu boleh dilakukan. Segala sesuatu boleh dilakukan kecuali atau selama tidak ada yang melarangnya. Oleh karenanya prinsip-prinsip muamalah ini lebih banyak dikembangkan yang dilarangnya saja. Antara lain ya dilarang menggunakan cara batil. Ya, menyuap itu terkategori batil. Korupsi ya, merupakan fasad. Gitu. Nah, tahun 2006 alhamdulillah sudah bisa berhaji. Saya sempat ngobrol-ngobrol begitu karena habitat dosen sering nanya-nanya begitu. Nah, korupsi itu sekarang di sana juga hukumannya hukuman mati begitu. Jadi kategori yang sudah sangat berat begitu. Prinsip dilarang mempermainkan takaran, timbangan dan kualitas. Ya, Al-Mutaffifin surah ayat 1 sampai dengan 6. Dan hadisnya barang siapa yang suka menipu maka bukan termasuk umatku. Nah, ini nampaknya kurang dimasyarakatkan barangkali ya. Kemudian dilarang perjudian, barang haram ya, atau barang yang merusak. Beberapa hari terakhir muncul kan sedang ramai walaupun akhirnya dicabut lagi mengenai investasi untuk Hammer itu. Ya, ternyata juga ada perdebatan juga di situ, termasuk tidak dari yang seakidah dengan kita begitu. Secara logikanya lebih berat mabuk, memerkosa atau membunuh. Kalau lihat hukumannya lebih mudah mabuk. Tetapi kalau lihat akibatnya, seorang pemabuk dia bisa memperkosa dan dia bisa membunuh begitu. Karena mabuk tadi. Nah, mungkin itu hal-hal yang secara logika bisa diberikan pengertian kepada masyarakat daripada dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya norma begitu. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an pun sudah disebutkan ya. Allah melarang jual beli khamar. Nah, padahal jual beli ini suatu perbuatan yang sangat dianjurkan kan begitu. Yang dianjurkan oleh Rasulullah itu jual beli atau berdagang dan menjadi guru ya kalau tidak salah Prof ya. Karena di situ lebih banyak melakukan perbuatan amal baik, menolong dan sebagainya. Lalu dilarang melakukan kegiatan riba. Nah, ini juga banyak dicantumkan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini, bahkan
Itu tadi yang saya kaji juga, ini apakah asas begitu ya, riba, goror, maisir dan sebagainya. Itu prinsip muamalah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, barangkali hal-hal ini bisa menjadi starting point untuk dijadikan dasar untuk kajian-kajian. Seperti misalkan saya pernah meneliti juga mengenai undang-undang perbankan syariah, karena apa, anggapan-anggapan awam pada umumnya praktik perbankan syariah itu kan beda, sama sajalah dengan bank konvensional. Saya coba telaah konfigurasi undang-undang perbankan syariah itu, apakah ada kaidah-kaidahnya ya, kaidah-kaidah fikih apa saja yang ada di sana. Ternyata sebetulnya ada begitu, hanya mungkin edukasinya atau penyampaiannya belum gitu. Saya menggunakan kawaid fikih dari Ijudin Abdussalam begitu. Ada kaidah yang umum, ada kaidah yang khusus. Jadi ingat Prof, ditanya juga kan oleh Prof Juhaya begitu. Kaidah apa? Kaidah fikih bedanya dengan dawabit fikih begitu. Ternyata itulah dawabit fikih itu yang ada yang secara spesifik ya di dalam, misalkan di dalam apa, akad-akad tertentu di dalam perbankan syariah, itu penyebutannya dawabit fikih. Lebih khusus lagi, karena kaidah ada kaidah umum atau am, kemudian kaidah khusus, dan ternyata ada yang lebih khusus lagi yang disebut dengan dawabit. Itulah apa yang saya peroleh. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak lebih tahu sebetulnya, tapi itulah yang saya peroleh dari proses pembelajaran ini. Kemudian juga mengenai sejarah ya, sejarah hukum Islam di kita itu. Berikut prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, ini termasuk keseluruhannya. Jadi secara istilah saya masih ingat ketika itu kalau tidak salah di Unisba Prof ya, ketika ada giat mengenai Abheisi juga kalau tidak salah, bahwa ekonomi Islam dalam proses apa ya, semacam ada dikotomi gitu, ada ekonomi Islam, ada ekonomi syariah gitu. Nah, dikotominya bagaimana? Yaitu ketika melakukan penelitian gitu. Kalau ekonomi Islam itu ke Depag, kalau ekonomi syariah itu ke Kemenristek Dikti gitu. Ya Termasuk terlepas dari lembaga pendidikan mungkin Pak. itu lembaga Iya. pendidikan ya. Kalau prodi ekonomi syariah di mana gitu ya. Ya, Prodi ekonomi syariah Islam. ke Stain, ke apa, Iya, ke Pertais lah ke misalnya Pertais, begitu. ke Kemenag gitu Ya, dengan Kemendikbud. jadi mungkin itu apa ya, tanpa bermaksud menyalahkan, kita sendiri sudah apa, membeda-bedakan begitu. Jadi ya itulah keadaan seperti sekarang. Tapi terlepas dari itu, secara umum kalau boleh saya sampaikan, prinsip ekonomi Islam di sini baik yang bersifat apa, komersil maupun non komersil begitu ya. Kalau Prof Rahmat Syafei itu menyebutnya akad-akadnya yang tabaru dan yang tijaroh kan begitu. Pada dasarnya di sini begitu. Ini sebetulnya ada bangunan di sebelah kanan yang belum saya sebutkan itu. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada beberapa di sini. Kembali tauhid paling pertama, kemudian al-adl. Nah, prinsip tauhid dan al-adl ini melahirkan multiple ownership gitu, kepemilikan ya, berkaitan dengan kepemilikan. Kalau di dalam konteks hukum konvensional gitu. Kemudian nubuah ya. Ini melahirkan nubuah, dan khilafah ma'ad itu juga melahirkan freedom to act gitu ya. Kebebasan untuk melakukan, tetapi harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah begitu. Seperti pagi tadi di acara Islam kemarin kalau tidak salah, Islam itu indah, kan dibahas tuh mengenai pasar gitu. Jadi tidak boleh kita mencegat seseorang ketika membawa dagangan begitu sebelum masuk ke pasar, kemudian dicegat di tengah jalan, kemudian ditawar begitu, karena tidak diketahui harganya. Atau dalam beberapa tarikh mungkin disebutkan ketika Rasulullah pulang berdagang, kemudian membawa sesuatu barang dan ada yang tertarik dengan barang itu.
Rasulullah hanya menyebutkan barang ini saya dapat dari kota Anu, harganya sekian, kemudian perjalanan saya dari kota itu ke sini sekian hari. Nah, mungkin ini kaitannya dengan kalau konvensional tuh dengan produksi mungkin ya, tapi tidak eksplisit disebutkan itu. Artinya silahkan melakukan karena kaitan ini dengan muamalah, tapi apa yang dicontohkan. Nah, prinsip berikutnya adalah khilafah dan ma'ad. Memang masih memerlukan peran dari pemerintah begitu ya di sini, dan ma'ad itu hasil. Tetapi bukan kepada keuntungan yang dalam ekonomi konvensional itu selalu berkaitan dengan untung rugi. Nah, berkaitan dengan hasil ini lebih banyak kepada social justice begitu. Kemanfaatan sosialnya seperti apa? Ya, saya pernah ya berbincang lah. Saya belum menemukan dasarnya dari Al-Qur'annya, hadisnya atau seperti apa. Seperti begini. Kalau pedagang di pasar memang pekerjaannya berdagang begitu. Ketika ada nilai lebih ya itu memang usahanya dari situ gitu ya. Tentu dengan kesepakatan. Tapi kalau orang awam seperti kita mempunyai sesuatu barang atau membeli suatu barang itu, yang diinginkan itu harga murahnya atau manfaatnya gitu. Nah, dalam perbincangan tadi justru kalau dalam Islam itu ketika membeli itu manfaat dari barang tadi gitu. Tapi itu agak susah untuk merubah paradigma pola berpikir seperti itu kan. Artinya ketika barang itu mahal ya beli saja begitu. Kalau ada uangnya memang begitu ya. Karena yang dibutuhkan itu kemanfaatannya. Sebaliknya, kalau kita sudah tidak butuh ya jual murah begitu. Karena orang lain lebih memanfaatkan begitu. Lebih perlu manfaatnya. Nah, social justice ini juga lebih jauhnya tidak semata-mata ya di dunia saja, tapi juga di akhirat kan begitu. Apa keuntungan yang berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam itu seperti itu. Ya, percaya tidak percaya mungkin kalau belum pernah menjalankan agak susah juga begitu ya. Agak susah untuk memahami ini begitu. Mengapa? Karena mungkin ya edukasi, mungkin penyampaian agak masih kurang lah begitu. Dan terakhir ini seperti apa sih prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ada di dalam hukum positif. Jadi kalau boleh saya artikan hukum positif itu waktu belajar PIH dulu begitu. Hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu ya, dibuat oleh lembaga yang berwenang, kemudian di dalamnya berisi sanksi. Nah, hukum positif ini secara proses berpikirnya tidak muncul begitu saja, diawali dengan filsafat ya, filsafat positivisme, kemudian lahir teori hukum positif sampai lahirlah apa yang disebut dengan hukum positif seperti itu. Nah, secara akademik barangkali itu perlu dimasyarakatkan. Ketika menyebutkan, oh ini hukum positif, tidak cukup dengan menyebutkan ini. Sering dibedakan begitu. Hukum Islam itu bukan hukum positif. Kalau lihat tadi. Tapi kalau ditelaah secara mendalam sudah jelas yang membuatnya siapa, sanksinya ada, tertulis, iya begitu. Tahun 2013 Profesor Juhaya bahkan menyebutkan dalam hukum Islam itu mau bicara sistem hukum Eropa kontinental, mau bicara sistem hukum Anglo-Saxon, dua-duanya ada. Ilustrasinya ya, tak dapat bermaksud Al-Quran itu sama dengan undang-undang begitu. Eropa kontinental mengagungkan undang-undang, maka Al-Quran itu kan tertulis begitu. Sedangkan Anglo-Saxon sumber hukum pokoknya adalah putusan pengadilan, jurisprudensi sering sebutnya begitu. Maka hadis itu kan hadis hukum itu adalah putusan-putusan yang dibuat oleh Rasulullah dan sampai sekarang diikuti begitu. Nah, kalau ditelaah ke sana ya. Nah, kembali ke sini dalam undang-undang perbankan terutama ini berkaitan dengan ekonomi syariah begitu ya.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 67 sama sekali tidak menyinggung ya, walaupun itu lintasan sejarah Undang-Undang Perbankan itu dari Nomor 14 Tahun 67 starting point-nya di situ. Tapi itulah karena itu produk Orde Lama begitu. Tidak bisnisnya kurang tidak terlalu menguntungkan lah dari sisi bisnis barangkali gitu. Nah, baru tahun 72 keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Di sini mulai diperkenalkan ya tentang konsep bagi hasil. Padahal kita tahu bagi hasil itu sebetulnya konsep yang ada di dalam hukum adat. Artinya ini begitu hati-hatinya ya, pemerintah dalam hal ini baik eksekutif maupun legislatif akan mencantumkan kata-kata syariah atau Islam segitu. Jadi pelan-pelan mungkin ya. Baru pada peraturan pemerintahnya diturunkan menjadi prinsip bagi hasil. Nah, inilah yang saya sebut prinsip nggak sama dengan asas. Kalau lihat ini prinsip bagi hasil ini sifatnya aplikatif begitu, sesuatu yang bisa dijalankan kan begitu. Kemudian tahun 98 undang-undang ini diamandemen, ya, lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mulai di sini diusung istilah prinsip syariah dengan penjelasannya ya. Nah, itu masih belum menyinggung bank syariahnya, tapi kata-katanya sudah ada. Yang ada di sini masih office channeling lah begitu ya. Kemudian bukan kantor cabang, unit ya, unit masih kecil lah begitu. Bisa dibayangkan 10 tahun kemudian, walaupun ini dalam kajian disertasi saya ini masih prematur begitu, lahir Undang-Undang 21 2008. Tentu di sini ada politik hukum lah gitu. Politik hukum bahwa secara sosiologis mayoritas penduduk beragama Islam dan seterusnya, antara lain seperti itu. Nah, paling tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip tadi sudah mulai dituangkan di sini secara eksplisit begitu. Walaupun tadi ya secara akademik ini harus dikaji lagi gitu. Prinsip syariah dengan asas hukum Islam itu hal yang berbeda begitu. Itu dalam perbankan syariah. Kemudian di dalam undang-undang perasuransian seperti saya sebutkan tadi ya, karena kita bicaranya ekonomi syariah begitu ya. Undang-undang perasuransian ini dicantumkan juga berkaitan dengan prinsip ini ya. Jadi dalam pasal 1 angka 3 dan kemudian POJK nomor 33 tahun 2019. Itu berkaitan dengan perbankan. Termasuk di dalamnya asuransi. Kemudian di Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara atau lebih dikenal dengan Sukuk, situ justru ini di akhir-akhirnya begitu ya. Nah, oleh karenanya perbankan syariah adalah undang-undang yang secara tegas menyebutkan prinsip syariah sejak awal. Tapi undang-undang SBSN tidak di awal gitu. Adanya di mana kata-kata syariah tadi berkaitan dengan prinsip syariah ya. Saya ambil dari pasal 25 ya. Di situ ada kata-kata fatwa lembaga di bidang syariah. Apa maksudnya? Yaitu tadi prinsip syariah adalah gitu. Ya, fatwa apa? Fatwa dari lembaga di bidang syariah. Kalau disebutkan mungkin secara jelasnya ya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN yang dibentuk khusus untuk itu kan. Apa saja terkandung di sini? Ya, transaksi harus bersifat adil, kemudian halal, thayyib. Nah, ini tadi karena saya basicnya bukan dari syariah betul-betul begitu. Tapi kadang-kadang memunculkan pertanyaan antara thayyib, khair begitu ya. Sama-sama ini baik begitu, tapi maknanya tentu berbeda. Dan maslahat. Ya. Kemudian terbebas dari riba, maisir, dan goror. Ya. Lalu penjelasan alinea kelima. Ya. Kaitan dengan prinsip syariah itu harus mengikuti akad yang digunakan di dalam transaksi. Sehingga sifatnya ini aplikatif kalau lihat ini gitu. Mangga Bapak Ibu yang nanti mau mendalami ini begitu. Terutama akademisi ya. Nah, mengapa saya memasukkan juga undang-undang peradilan agama? Nah, kalau boleh saya istilahkan bahwa kehidupan berhukum kita itu secara umum tadi dari mulai dasar hukum dari suatu fakta hukum itu apa? Itu harus kita ketahui.
Setelah kita tahu dasar hukumnya, baru kita harus mengetahui bagaimana proses-prosesnya itu. Tentu kaitan dengan proses ini berkaitan dengan persyaratan-persyaratan. Ya. Kalau perjanjian misalkan sangat berbeda ya, di konvensional itu hanya 1320 selama ini. Ya, itu juga perlu dikritisi. Tapi kalau dalam Islam ada rukun, ada syarat. Sebelum dan di dalamnya dan seterusnya itu. Sangat menarik lah. Nah, tentu dalam proses tadi tidak berlangsung waktu yang cukup lama, bahkan setelah selesai pun ya harus bisa diprediksi apa permasalahannya. Nah, ketika permasalahannya sudah bisa diprediksi, maka tentu harus ke pengadilan lah begitu. Saya memang tidak memasukkan di sini ya yang non litigasinya, Prof, tapi yang undang-undang peradilan agamanya. Ya, karena di dalam undang-undang arbitrase, undang-undang 30/199 itu Belum tidak ada ya eksplisit, belum. aspek Di syariah. Sarnas sudah ada, tapi Tapi saya sempat buka webnya, alhamdulillah sudah mulai berjalan lah mungkin begitu. Nah, di dalam undang-undang peradilan agama juga disebutkan ya apa yang tadi disebut oleh Prof. Juhaya tadi, prinsip hukum Islam ya, tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi. Dan kemudian di sini karena ini adalah proses peradilan, maka di situ harus ada prinsip pembuktian. Ya, yang selama ini kan ya kita ke konvensional lah, ke barat lah sebutkan begitu. Walaupun ini kan masih digunakan oleh pengadilan agama. Kemudian prinsip perdamaian. Nah, prinsip hakim tidak terikat putusan terdahulu. Nah, ini menarik kalau misalkan karena berbeda peradilan agama itu, kalau lihat prinsip ini berarti tidak ada jurisprudensi kan begitu. Dia harus memutus sesuai dengan perkaranya. Disinilah letak bebasnya ya. Bebasnya hakim tanpa pengaruh. Karena mau tidak mau jurisprudensi itu akan mempengaruhi kalau menurut pemahaman saya. Nah, kemudian apalagi prinsip hakim tidak terikat putusan terdahulu itu ya. Ini mungkin dalam kaitannya dengan tadi ya, satu kebebasan hakim gitu. Nah, apa makna hakim ketika kata dasarnya lagi-lagi harus ke bahasa Arab gitu kan ya. Kalau hakim di kita itu kan kalau di dalam hukum Islam itu atau peradilan Islam itu namanya qadhi kan begitu. Sedangkan hakim itu sangat berat tugasnya. Dia pokoknya harus bijaksana gitu. Nah, inilah mungkin hakim-hakim di peradilan agama itu kelebihannya tidak seperti hakim pada umumnya. Kemudian prinsip tidak diterima kesaksian dari sebagian orang pada dasarnya sama ini dengan yang konvensional. Kemudian ketenangan pikiran dalam memutus. Nah, tentu ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang lain. Nah, ini masih perlu dielaborasi lagi, perlu digali lagi. Tapi paling tidak mungkin bagi saya pribadi ini menginspirasi lagi untuk tadi kepo lagi Prof gitu untuk neliti lagi lah walaupun ya dengan beberapa kesibukan. Saya kira itu Prof, mudah-mudahan bisa diterima pemaparan saya yang sederhana ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Pak Dr. Asep. Bukan sederhana Pak. Pemaparannya justru berat banget. Ini gimana para sahabat pegiat ekonomi syariah? Tadi banyak istilah-istilah ya. Kata-kata yang memang mengambil dari ilmu hukum ya Pak Dr. Asep ya. Mudah-mudahan kalau ada yang perlu ditanyakan termasuk istilah pun tadi ada istilah hukum positif gitu ya. Ada istilah arbitrase, kalau arbitrase itu relatif umum ya, antara asas dan prinsip begitu ya. Ini dalam banget, sangat filosofis tadi yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Asep. Jadi para sahabat, tadi telah dipaparkan oleh Pak Dr. Asep bahwa prinsip ekonomi Islam itu tidak bisa dilepaskan dari prinsip muamalah dan prinsip hukum Islam. Kemudian walaupun mungkin ya dilihat dari istilah-istilah tadi sepertinya hampir sama ya Pak Asep ya. Ada keadilan, ada keseimbangan, tapi
adilnya seperti apa sih di dalam Islam? Apakah adil itu sama saja, sama rata, sama rasa, begitu ya? Iya. Atau seperti apa? Nah, kadang-kadang sering kata adil ini menjadi masalah. Ini laki-laki dan perempuan, suami istri, adil. Adil itu berarti harus sama, gitu ya. Padahal di dalam Islam adil itu tidak seperti itu. Nah, itu barangkali saya tidak panjang lebar ya. Saya akan bacakan pertanyaan ya. Ini sudah banyak. Mudah-mudahan sesuai dengan urutan ya. Kemarin saya sempat tidak berurutan. Yang pertama ini dari sahabat Reza Maudi Fajri. Bagaimana cara masyarakat lebih sadar melek terhadap prinsip ekonomi syariah? Wah, ini ya. Bagaimana nih caranya menerapkannya dalam aktivitas ekonomi? Bagaimana agar masyarakat secara umum paham tentang prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam aktivitas ekonomi? Mangga Pak Dr. Asep dijelaskan. Baik, terima kasih Prof. Dan penanya saya belum sempat tadi lihat nama penanyanya ya. Kalau Ibu Reisa, sahabat Ibu Reisa, Reisa, ya. iya. Ya, ini mungkin juga yang perlu diberikan kepada masyarakat. Kalau kaitan dengan masyarakat itu, kalau di perguruan tinggi itu selalu ke penyuluhan, Prof ya. Penyuluhan. Nah, kadang-kadang juga apa yang hasil dari begini, maksud saya. Ketika akan melakukan penyuluhan, tentu ini ke akademisi barangkali. Ketika akan melakukan penyuluhan, sebetulnya kita harus meneliti dulu gitu. Apa permasalahannya gitu. Nah, Tuhan masyarakat ya. Kebutuhan masyarakatnya apa baru kita sampaikan begitu. Tapi umumnya memang setelah beberapa beberapa belas tahun ketika melakukan penyuluhan, paling tidak sejak 2008 lah misalkan. Jarang yang ada minta penyuluhan mengenai ekonomi syariah. Jadi sebagai contoh saja misalkan begini ya, di kompleks saya nih, saya contohkan saja nggak apa-apa, ini suatu hal yang baik kan begitu. Ketika ada pengajian rutin lah ya dari bulan Ramadan itu. Nah, saya itu mengusulkan coba kita bahas mengenai ekonomi syariah begitu. Oh nanti Pak, nanti minggu depan begitu. Nah ternyata datanglah gitu ya pematerinya itu. Tapi yang dibahasnya itu zakat, wakaf gitu. Jadi ya hal yang sudah umum dan yang dijelaskan itu sudah dipahami sehingga mungkin mandek lah begitu. Itu mungkin ya artinya peran akademisi juga perlu di sini. Persoalannya adalah itu tadi masyarakat pun kadang-kadang tidak terbuka mungkin. Atau hasil dari penelitian baik skripsi sekarang bagus-bagus Prof. Saya membimbing juga ada yang mau membahas makosid syariah juga. Kemudian tesis, kadang-kadang sifatnya aplikatif begitu. Atau kalau boleh sebut lebih keterapan lah begitu ya. Barangkali itu mengenai penyuluhan ya untuk memasyarakatkan. Nah, kalau kaitannya dengan perbankan, khususnya perbankan syariah, Bank Indonesia dalam hal ini, bukan Bank Indonesia Syariah tapi atau Bank Syariah Indonesia, itu ada program sebetulnya kan, program edukasi. Hanya jarang masuk sepengetahuan saya jarang masuk ke masyarakat. Selalu larinya ke perguruan tinggi. Padahal itu cukup besar itu anggarannya ya untuk memasyarakatkan itu. Itu yang pernah saya ketahui lah begitu ya. Misalnya kalau membahas mengenai korupsi PPATK gimana ya? Larinya di perguruan tinggi, padahal masyarakat yang diperlukan. Itu yang pertama, Prof ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan apa tadi ya, Prof ya? Lupa lagi ya, daging. Untuk yang berikutnya berkaitan larangan perjudian, barang haram, barang merusak termasuk daging babi. Apakah sama antara daging babi dengan seseorang yang penghasilannya dari berternak babi? Ya, memakan daging babi menjual belikan gitu atau beternak gitu. Ini masih ada debatable barangkali ya, ada beberapa pendapat. Katanya sih boleh asal jangan dijual kepada
Muslim. Tapi itu tadi kembali ke hakikat tadi ya. Prinsip tauhidnya kalau misalkan dipegang betul-betul, saya kira tidak akan melakukan itu ya, karena akibat dari situnya begitu. Tapi kalau dari sisi berdagangnya, masa tidak boleh? Nah, tadi debatable-nya tadi ada yang mengemukakan juga, silahkan saja kalau kaitan dengan itu. Saya harus sampaikan, saya punya teman tapi ya sudah almarhum sekarang. Beliau punya peternakan babi, Prof. Ya di daerah Lembang atas sana begitu. Ketika disampaikan ya begitu memang. Nah, tinggal ya maaf kata barangkali kadar keimanannya bagaimana begitu. Ya, jangankan ini kan karena babi itu sudah jelas-jelas di dalam Al-Qur'an tuh yang disebutkan kan begitu ya. Berbeda dengan anjing barangkali. Kalau babi sudah jelas-jelas ya. Bahkan air liurnya dan sebagainya. Kalau ditelusuri mungkin nanti di Maqasid Syariah nih yang lebih tepatnya dibahasnya. Rahasia-rahasia dari hukum Islam itu apa sebetulnya. Nah, ini kalau menurut saya pribadi ya saya kan bukan mufti lah begitu ya mengeluarkan fatwa, tapi kalau misalkan ragu kata hadis kan begitu, tinggalkan saja itu, jangan diambil begitu. Nah, daripada terbayang terus. Jadi kalau dibilang ya menurut saya sih tidak boleh begitu ya. Berkaitan dengan kemudian investasi miras juga tadi yang sedang rame kan beberapa hari terakhir ini, tadi sudah saya singgung. Apanya sih yang dilarang itu? Nah, ini lagi-lagi perdebatan dengan beberapa ya kalau boleh saya sebut tokoh misalkan begitu. Kan Pak Asep yang tidak boleh itu mabuknya. Nah, padahal harus ditelusuri kan. Dari mabuk itu bahannya dari apa dan seterusnya. Walaupun dulunya memang sudah ada gitu. Artinya bertahap. Dulu boleh, maka bertahap. Kalau tidak salah makan surat Al-Kafirun juga kan begitu ya katanya, kenapa diulang-ulang. Nah, kalau tidak salah itu Prof ya, penjelasan Prof Juhaya kalau tidak salah. Iya pernah. Itu. Jadi itu. Nah, tapi kan sekarang Melihat sudah dari bertahap gitu. Jadi kalau dalam ilmu hukum itu kalau sudah bertahap yang terakhir itu yang diambil kan begitu. Nah, hanya yaitu tadi beberapa pandangan. Banyak sekali ya yang boleh disebut mungkin mengambil mudahnya saja ya. Contoh lain bukan berkaitan dengan ini, bukan berkaitan dengan ekonomi syariah, misalkan nikah muhalil ya. Ya, dulu kan kalau di kita boleh-boleh saja ya dari si adat katanya. Itu padahal kan ya itulah berkaitan dengan itu ya, nikah sigor dan sebagainya. Atau ya itu tadi mut'ah. Konon katanya kan Syiah itu menggunakan mut'ah boleh Irak ya kalau tidak salah dan Iran katanya. Itu tadi karena boleh di situ. Maaf barangkali ini agak melenceng begitu ya dari sisi. Artinya hukum-hukum Islam mungkin lebih banyak baru dipelajari secara parsial, tidak ke awalnya. Padahal prinsip tauhid itulah yang menaungi. Contoh saja lafaz bismillah itu sangat sederhana. Tapi ketika itu dibacakan, ketika itu dicantumkan, maka itu akan menaungi keseluruhannya. Itu hakikat. Barangkali itu Prof ya. Iya. Mohon. Berikutnya, mengapa Indonesia tidak menerapkan Baitul Mal saja, bukannya lembaga perbankan atau pasar modal? Ya. Kalau bicara Baitul Mal mungkin Prof Neni yang lebih lebih ahlinya ya. Gitu. Ya tapi itulah ya beberapa minggu lalu gitu ya sudah dikupas juga, disinggung juga. Bahkan Indonesia ini lebih khas ya, tidak hanya Baitul Mal saja tapi juga tamwilnya ada kemanfaatan lainnya gitu. Nah, kalau kenapa itu tidak digunakan? Tafsiran saya barangkali dari sisi apa ya? Dari sisi politik lah mungkin ya, politik hukum. Karena mungkin belum begitu dimasyarakatkan dalam artian melibatkan pemerintah. Mungkin suatu ketika akan ke sana, suatu ketika. Contohnya misalkan walaupun tidak menyebutkan sebagai Baitul Mal wa Tamwil tadi, ada dompet duafa, udah mulai begitu. Ya.
Gitu. Nah, sekarang ke bank juga, sebut saja bank syariah ya, ke bank syariah. Bisa dibayangkan kalau politik hukum pemerintah itu betul-betul mengusung nilai-nilai keislaman berkaitan dengan ekonomi syariah, bisa dibayangkan coba pendaftaran haji itu tidak di bank konvensional tapi di bank syariah, bisa dibayangkan berapa itu nilai ya. Sementara bank konvensional ya, yang konvensional diambil berkaitan dengan syariahnya juga diambil begitu. Jadi masih berkutat ekonomi syariah ini, kalau boleh saya sebutkan, masih di sektor real saja yang katakannya dari sisi bisnis mungkin kecil. Tapi tidak apa-apa, itu kan sudah mulai berjalan daripada tidak ada lah begitu. Entah benar atau tidak ini berkaitan kaidahnya, ada Pak Sandi di sini ya. Sebetulnya kan boleh menggunakan bank syariah, bank konvensional selama belum ada bank syariah. Tapi begitu ada bank syariah, hukumnya wajib harus pindah begitu. Nah, beberapa kan sudah mulai begitu. Tapi juga kan menjadi perdebatan. Ada yang keluar dari perbankan syariah, kerjaannya keluar, kemudian mengeluh begitu. Ya, ini masih panjang sekali ya. Usianya kan baru 2008 gitu. Dari tahun 2008 perbankan syariah ini. Jadi masih kalau istilah Islamnya tadarruj lah, bertahap gitu. Karena tidak mungkin sekaligus. Kenapa? Kata kuncinya nantilah mungkinnya, rahmatan lil alamin itu nanti. Nah inilah mungkin yang prosesnya. Allah itu bukan hasil ya yang diinginkan oleh Allah, tapi proses yang dilakukan oleh kita. Mungkin itu ya Prof, dari sisi ajaran agama kan begitu. Iya. Ya. Ya Pak Dokter Asep. Ini tampaknya satu lagi. Ini agak panjang, saya juga perlu ini untuk memahami pertanyaannya. Setelah dikatakan sebelumnya bahwa hukum positif dalam Islam itu ialah yang tertulis. Maka melihat bahwasanya Al-Quran dan hadis tertuang walaupun belum rinci. Pertanyaannya, berarti seharusnya kita sebagai muslim harus mengambil hukum dengan mengikuti nas tersebut untuk membuat hukum turunannya dan kontemporer. Lalu apakah berdosa jika kita membuat hukum yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Ini sepertinya Pak Dokter itu Syadi atau Dokter Pak Panji. Ada Pak Panji? Mau sama Pak Panji nggak Pak Dokter Asep? Ya, di mana posisi ijtihad gitu ya. Membuat hukum yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mangga mau Pak Dokter Asep dulu? Baik Prof, saya cobalah. Terima kasih nih kepada penanya ya, Pak Dimas ya. Pak Dimas. Oh, MT Firzana. Oh, Pak Firzana. Pak Firzana. Bukan Pak, bukan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini karena ini kecil di saya ini. Lagi-lagi ini proses berpikir saya nih ya pada penanya nih. Apakah harus menjalankan itu secara filosofi? Harusnya iya. Ya, mengapa? Ini ada teorinya. Teori keberlakuan hukum Islam itu yang pertama itu pengakuan hukum Islam. Kalau saya sebut juga pengakuan dan keberlakuan. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat harusnya begitu. Itulah kafah begitu. Tapi apakah ya harus seperti itu? Nah, maka menuntut ilmu kan wajib kan ya, ada fardu ain, fardu kifayah dan sebagainya lah begitu. Nah, tergantung kitanya begitu. Kita itu berproses saja. Nah, kemudian berkaitan dengan ini ada kaidah juga bahwa dalam kaitan dengan hukum itu berkaitan dengan kaidah fijaman wa makan, tergantung tempat ya dan waktunya. Ya, menjalankan syariat Islam lah umumnya seperti itu. Hakikatnya sih iya. Tapi kita secara kalau disebutkan secara retorik bahwa kita itu sebetulnya bukan negara Islam gitu ya, tapi negara yang mengakui agama. Nah, secara filosofis kalau kaitan dengan tadi sekian ratus juta mengaku beragama Islam, maka
Ya, secara filosofis sudah berjalan tuh hukum Islam itu. Karena hukum Islam itu asasnya atau prinsipnya, kalau ada pemahaman yang umum, personalitas kan perorangan. Punten misalkan kalau ini lebih ke hukum barangkali ya. Kalau di ilmu hukum selalu digembar-gemborkan itu ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Tapi kalau Islam enggak, mau sendiri pun berlaku hukum Islam. Ya kan tidak berarti saya datang ke Cina, kemudian di Cina itu kan bukan negara Islam, jelas sama seperti kita. Kemudian saya tidak sholat, misalkan begitu. Tapi itu harus dijalankan. Nah, artinya kaitannya dengan hukum Islam tadi, berkaitan dengan muamalah tadi, di dalam muamalah itu bolehlah ya, sepanjang belum ada yang dilarang. Nah, hukum-hukum positif ini pendapat saya pribadi, barangkali Prof ya, negara Indonesia itu bukan negara sekuler kata Undang-Undang Dasar itu, tetapi legislasinya mensekulerkan diri begitu. Ya, secara langsung ataupun tidak langsung ya. Mungkin tidak cukup dengan menyebutkan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, ini dari sisi hukum Islam yang jelas-jelas ada materi-materi hukum Islamnya begitu. Saya pertanyakan kepada orang yang berlainan agama, sebut saja Hindu. Ya, sebut saja Hindu. Saya tanya, apakah nilai-nilai hukum yang dianut oleh Bapak tercantum tidak di dalam peraturan perundang-undangan kita? Merasa terakomodasi tidak? Beliau berpikir, ya juga. Nah, sehingga begini, kalau negara Islam menjalankan hukum Islam sesuatu yang wajar dan itu sesuatu keharusan. Pertanyaannya sebetulnya, apakah harus jadi negara Islam dulu ketika menjalankan ajaran Islam? Kan tidak sebetulnya. Nah, secara sosiologis harusnya iya. Nah, persoalannya, maaf kata ini, di kita lebih banyak kepada ritualnya daripada spiritualnya, barangkali begitu. Ya, Ramadan, ya saya mengakui, contohnya saya sendirilah begitu. Mungkin kalau tidak Ramadan tidak tidak sedang Al-Quran, jadi ritualnya barangkali. Nah, mudah-mudahan ini dengan pelan-pelan ekonomi syariah ini muaranya juga nanti kepada ibadah. Nah, Al-Quran itu kan menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah. Nah, hanya tadi ada ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh. Intinya mah sebetulnya ibadah. Kalau orang Sunda mah sering bilang begini, hitung-hitung ibadah lah. Nah, itu dari hubungan itu iya loh, sangat mendalam. Itu barangkali Pak Panji ya, mau menambahkan. Tidak ada ya sepertinya. Tidak ada. Iya, terima kasih ya Pak Dr. Asep. Ini pertanyaannya hampir semuanya sudah dijawab. Ya, saya boleh nambahin sedikit ya? Mangga, silahkan Prof. Nambahin ya. Ini yang pertanyaan yang pertama itu hampir setiap sesi Pak Asep selalu muncul. Ini dari para sahabat itu tentang bagaimana sosialisasi tentang ekonomi syariah ini kepada masyarakat. Begitu ya, tadi sudah dijawab bahwa bisa melalui lembaga pendidikan, begitu ya. Yeah. Kemudian juga ya institusi pelaku ekonomi syariahnya juga harus melakukan sosialisasi dong gitu ya. Bank syariahnya, asuransi syariahnya, kemudian dia pasar modal atau dana reksa syariah dan lain sebagainya atau pegadaian syariah. Kemudian peran negara ya Pak Dr. Asep. Iya. Karena ketika meluncurkan peraturan perundang-undangan kan itu harus disosialisasikan. Kemudian jangan lupa ini yang tadi juga Pak Dr. Asep sudah menyampaikan, tokoh para ulama atau ormas. Ya, sehingga ekonomi syariah itu harus menjadi kurikulum. Menjadi materi. Coba kita lihat di televisi berapa yang mengkaji ekonomi syariah. Di kuliah subuh lah di majlis taklim. Yeah. Kemudian di khutbah Jumat, ada tidak? Padahal kan itu momen-momen. Ya. Kemudian ya tadi di ormas, tokoh-tokoh. Nah, ini entah belum menjadi kurikulum, entah memang
dari segi SDM-nya sendiri ya yang belum memahami, mohon maaf misalnya para tokoh atau para ulama yang masih sedikit mengkaji aspek ekonomi begitu ya, beda dengan ibadah mahdoh yang tadi Pak Dr. Asep sampaikan ya, berkaitan dengan zakat, puasa, berkaitan dengan toharoh gitu ya. Itulah yang sering menjadi topik-topik dalam kajian. Saya menambahkan sedikit, mengapa kita tidak baitul mal tapi perbankan. Nah, ini fungsinya berbeda ya. Kalau baitul mal itu lebih kepada sosial ya. Dulu pada masa Rasulullah, pada masa Khalifah itu sangat berkembang, tapi bukan berarti tidak ada institusi, tidak ada transaksi semacam perbankan atau pasar modal atau ekonomi syariah. Karena ini yang bersifat komersial. Jadi tetap aja diperlukan. Kalau baitul mal kita tidak boleh digunakan untuk investasi, gitu ya. Tidak boleh untuk transaksi kecuali kalau baitul mal wa tamwil. Nah, jadi sebetulnya dua-duanya ini bisa dikembangkan. Baitul mal lebih mengutamakan kepada kesejahteraan ya orang-orang yang memerlukan. Baitul tamwil lembaga perbankan, lembaga pasar modal itu untuk investasi karena umat Islam pun didorong gitu ya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Jadi bukan tidak boleh kita umat Islam melakukan kegiatan yang menguntungkan, boleh. Tapi di sana jangan lupa ada zakat, ada sodako, ada infak, ada wakaf gitu ya. Jadi menurut saya ini dua-duanya tetap harus dikembangkan. Bahkan perbankan juga ada yang memiliki baitul mal. Seperti contohnya bank muamalat. Ada BMM, Baitul Mal Muamalat. Dari mana? Dari infak, dari zakat yang dihimpun ya, dari para nasabah termasuk denda gitu ya. Denda itu tidak menjadi keuntungan bank tapi menjadi masuk ke Baitul Mal untuk sosialnya. Nah, tadi mengenai jual beli babi miras atau kegiatan usaha dari jual beli barang-barang atau yang diharamkan, mungkin Pak Dr. Asep kita harus melihat ke atas. Tadi Pak Dr. Asep telah menyampaikan bahwa ekonomi itu merupakan instrumental ya. Jadi kita tidak boleh dilepaskan dari prinsip asas hukum Islam secara umum. Gitu ya. Jadi memiliki nilai instrumental. Jadi mohon jangan dipisahkan. Nah, kalau dagang kan boleh dagang, tapi dagang pun harus tadi prinsipnya kembali ke prinsip tauhid, gitu ya, prinsip khilafah. Nah, seringkali kita memilah seolah-olah prinsip ekonomi itu terpisah gitu dari prinsip hukum Islam secara umum. Kalau dipisah seperti itu, maka akan ya boleh kan ini berdagang begitu ya. Ya, tadi telah dijelaskan sangat panjang lebar oleh Pak Dr. Asep. Juga berkaitan tadi dengan bahwa Indonesia bukan negara sekuler ya, tapi sebetulnya Pancasilanya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita sangat negara itu wajib gitu ya, memberikan sarana, memberikan fasilitas, mendorong umat untuk melaksanakan ajaran agama ini. Jadi kalau kita tidak dipersulit untuk mendirikan masjid begitu ya, umat akan marah. Tapi beda kalau tidak mendorong perbankan syariah, ekonomi syariah gitu ya. Iya. Seolah-olah ya nggak apa-apa deh itu mah bisnis, padahal sama saja tadi kata Pak Dr. Asep bahwa kalau semua apa yang kita lakukan dengan dasar ibadah termasuk transaksi atau termasuk kegiatan ekonomi syariah gitu ya, kita melaksanakannya niatnya ibadah. Jadi negara harus mendorong gitu ya. Oh ini masih ada nih Pak Dr. Asep, ada pembiayaan KPR. Total kalau harus dilunasi terkadang jauh lebih besar dibanding bank konvensional. Mengapa praktik bank syariah justru lebih memberatkan? Oh, ya. Gimana Pak? Ini lebih tepatnya mungkin nanti Pak Dr. Herman ya yang lebih tepat dijawab. Tapi setidaknya begitu tadi berkaitan dengan prinsip tadi kan ada di situ khilafah dan ma'ad itu tadi hasil ya. Nah itu tadi
hasilnya lebih kita perhitungkan berkaitan dengan untung rugi lah, mungkin lebih berat lah, mungkin begitu. Padahal di balik itu apa sebetulnya, ada hakikat apa begitu. Nah, beberapa lembaga ya seperti yang digagas oleh siapa, Agustianto Mingka itu kan mempelajari itu. Kemudian Adi Warman Karim juga itu. Kemarin juga Prof ketika pertemuan yang lalu ada yang bertanya yaitu tadi untuk membuat perhitungan. Nah ini sebetulnya bukan orang seperti kita, mungkin harus dari Dewan Pengawas Syariah begitu ya, DPS menentukan perhitungan-perhitungan. Ya artinya begini mungkin secara filosofisnya, kenapa lebih ya begitu, lebih mahal. Nah selalu kita apple to apple dibandingkan dengan konvensional hitungan tadi ya, tanpa difikirkan lebihnya itu untuk apa ya, ada manfaat apa di situ, dari sisi sosial apa misalkan. Kalau menurut saya itu ya, mahal apa yang dibutuhkan, apanya, rumahnya atau mahalnya. Kalau memang bicara mahal iya mahal begitu, tapi kemanfaatan dari situ apa. Saya bilang tadi misalkan seandainya haji dan umroh itu dipegang oleh bank syariah, barangkali tidak seperti sekarang, barangkali secara dari sisi ekonomi lah begitu ya, perkembangan perbankan syariah itu bisa dibayangkan itu ya. Kemudian zakat, infak, sedekah itu disimpan di situ, lebih berkembang lagi dari potensi ekonominya ya, jelas lah begitu. Nah itu sudah fakta lah seperti itu. Artinya gini, Kang Dimas barangkali tadi yang bertanya, ada beberapa penelitian bahkan kalau itu kasuistis ya, beberapa penelitian bahwa perbankan syariah, yang namanya perbankan syariah ternyata belum syar'i ya Prof. Paling tidak sudah bertahap jalankan itu, karena kita tidak mungkin, kita baru 2008, Malaysia itu dari tahun 1983 ya, 83 peraturannya, sebelum itu sudah ada gitu. Kalau di kita tadi belum ada, ya baru berjalan lah. Sekarang 2008 baru 13 tahun begitu. Ya mudah-mudahan dengan konsolidasinya tadi kan ya, bank-bank tadi ya, membentuk Bank Syariah Indonesia, didorong oleh politik hukum pemerintah. Saya jadi ingat Ibnu Khaldun itu menyampaikan bahwa antara negara dengan agama itu harus saling mendukung. Negara dalam artian pemerintah. Negara akan kuat kalau ya, agama lah begitu ya, tokohnya, penganut dan sebagainya saling mendukung begitu. Berbeda dengan yang konvensional, pemikiran konvensional, negara dengan ekonomi. Ya, negara maju itu dilihat dari ya itu ekonominya begitu. Walaupun ya itu hakikatnya bahkan negara-negara yang katakan saja berada di Jazirah Arab kan begitu, negara-negara maju itu kalau dari sisi ekonomi. Sebut saja dulu Kuwait kan, sekarang Qatar kan, dengan pendapatan per kapitanya itu yang sangat tinggi begitu. Bukan Amerika ternyata begitu. Nah, tapi mungkin dari sisi pemikirannya harus dirubah. Ini juga berkaitan dengan soal uang misalkan ya. Nah, ya kalau misalkan tadi biaya lebih mahal itu dilihat dari nominal begitu ya. Kalau boleh saya padankan begitu. Kita lebih banyak di dalam pemikiran kita tuh terganggunya dengan nominalnya, tapi tidak intrinsiknya. Seperti yang di Depok itu kan intrinsik mengenai dinar dan dirham itu. Mereka nyebutnya bukan membayar kan, nukar. Dinar dirham itu kan alat tukar begitu. Tapi ya itu tadi karena berada di dalam negara ya, apalagi sekarang sedang diakui atau tidak begitu kan ya, sedang digoyang di sana sini begitu. Bahkan dari Prof ini juga saya memperoleh pengetahuan kenapa ya bank syariah, kenapa nggak bank Islam. Kalau mau konsekuen sebetulnya harusnya kan bank Islam, logonya saja kan IB begitu, Islamic Banking. Kenapa bank syariah? Oh mungkin tadi kalau Islam nanti DITII dan sebagainya lah gitu, jadi ada fobia begitu, maka sebutlah bank syariah. Tapi paling tidak logonya tetap kan Islamic Banking.
mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, tidak membingungkan lagi, Tidak dan ini membingungkan. perlu diteliti sebetulnya. Iya. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih Pak Dr. Asep. Ini yang tadi pertanyaan dari sahabat Rian Nugraha itu, saya mau tanyakan, apakah hasil penelitian Iya, tentang bank konvensional memberatkan, bank syariah memberatkan bank konvensional? Apakah itu hasil kasus penelitian. di 1 atau 2 bank syariah, karena kan bank syariah sekarang sudah banyak. Kalau yang memberatkan, tinggalkan saja bank syariah 1, pindah bank syariah yang lain gitu ya. Kalau dulu kita kan baru 1 bank syariahnya, Bank Muamalat ya. Iya. Nah, jadi gitu. Kalau sekarang kan bank syariahnya banyak dan bank syariah juga bersaing satu sama lainnya. Nah, jadi perlu ini kajian supaya jangan menjadi image kita bank syariah memberatkan, bank syariah memberatkan. Jadi stigma. Begitu ya. Jadi stigma kita. Coba mana bank syariah yang memberatkan, ya sudah pindah saja bank syariah 1, pindah ke bank syariah yang lain gitu ya. Karena akad-akad pada bank syariah itu semua produk itu dipengaruhi oleh akadnya yang berbeda, menggunakan akad yang berbeda. Nah, kalau praktiknya di dalam praktiknya prosedurnya lebih jelimet, ya itu memang harus seperti itu, terutama dalam pembiayaan. Karena apa? Karena bank itu mengelola dana umat, dana masyarakat, bukan dana sendiri. Jadi tidak bisa jor-joran, ya, ditawar-tawarin begitu saja hanya dengan fotokopi KTP misalnya. Padahal yang ditawarkan adalah dana masyarakat, dana umat yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau prosedurnya lebih bukan berbelit ya, agak misalnya lebih sulit, sebetulnya memang fungsi bank seharusnya seperti itu, begitu ya, karena mengelola dana umat. Begitu barangkali ya yang memang ini kegiatan besar ini merupakan salah satu upaya kita gitu ya untuk tadi pertanyaan supaya masyarakat bisa memahami. Tadi pertanyaan berkaitan dengan masalah penggunaan Islamic Insurance, Islamic Bank itu tadi telah dijawab ya oleh Pak Dr. Asep. Jadi tapi kenapa tuh saya jadi ikut-ikutan ini besar ya? Tidak bijak ekonomi Islam. Ya. Jadi memang ini juga dalam rangka bertahap ya edukasi kepada masyarakat. Dulu namanya bank bagi hasil. Jadi kalau di kajian ilmiah saya sampaikan itu, mengapa bank berdasarkan prinsip bagi hasil, walaupun itu keputusan dari negara, pemerintah ya. Saya mengatakan tidak setuju karena bagi hasil itu hanya merupakan salah satu saja prinsip yang digunakan. Itu ya, ada prinsip tijaronya, ada prinsip wadiahnya gitu kan, tip penitipan dan lain sebagainya. Sudah habis ini waktunya ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Ada yang nanya buku banyak lah kalau buku mah ya. Buku banyak, ya. Buku referensi yang membantu mempelajari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mungkin kalau yang berkembang buku sih banyak barangkali ya. Atau harus saya sebutkan satu-satu? Boleh, mangga. Kan begitu banyak, ya. Ada prinsip-prinsip di bidang ekonomi syariah begitu. Ada yang mendasarnya dari akad-akad dulu ya, ada perikatan. Mudharabah yang Bu Dr. Neneng tuh ada buku. Ya, Pak Panji juga ada bukunya. Perbankan syariah dengan Prof. Neni banyak sebetulnya. Itu tadi barangkali ya. Dari Pak Adia Warman Karim ya, Pak Dr. Safi'i Antonio tentang ekonomi syariah banyak sekali ya. Ya, itu mungkin ya. Terima kasih jazakumullah, jazakallah khairan katsira untuk Pak Dr. Asep. Terima kasih juga ini untuk para sahabat ya yang sangat setia, dan mohon maaf saya tidak menyapa satu-satu. Mudah-mudahan tetap semangat, sehat semua ya. Itu mungkin billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Prof. Sami-sami, hatur nuhun. Ilmunya bermanfaat.
Untuk rekan-rekan semua, semoga nggak meninggalkan dulu ruangan ini, nggak live dulu, karena ada beberapa pengumuman menarik ini khususnya. Tapi sebelumnya kita boleh izin untuk ini dulu ya, post test dulu ya. Iya. Oke, mangga Kang Fadil boleh dibantu untuk bisa share post testnya. Biar kita bisa sama-sama ini nih, kira-kira gimana ya materinya, apakah cukup bisa dipahami oleh teman-teman semua? Sudah muncul? Sudah muncul. Oke. Sambil menunggu polling berlanjut, polling ya, post test berlanjut, kita mau ajak teman-teman lagi nih, sahabat-sahabat semua, untuk berbagi insight dari apa yang sudah didapatkan dan dicerna dari teman-teman semua. Boleh di-share di IG-nya atau di media sosialnya dan nge-tag IG-nya DPU, yaitu DPUDH, DPUDEHA, gitu. Nah, itu bisa di-tag, nanti kita bisa repost dari akun DPUDH itu. Karena ini Masya Allah luar biasa, ada 100.000 untuk masing-masing yang share insight gitu. Jadi nanti kalau misalnya banyak akan dipilih beberapa pemenang, 3-5 pemenang. Nah, itu nanti lumayan nih buat apa ya? Beli boba gitu ya. Buat menemani ya. Boleh buat traktir teman-temannya gitu. Jadi boleh bermanfaat untuk umat juga, buat diri kita juga. Sudah cukup mungkin post testnya? Kang Fadil sudah bisa di-share hasilnya? Ya, sudah muncul ya hasilnya ya? Ini ada hadiah enggak dari tes yang bagus? Mungkin ya buat masukan buat panitia nih. Kayaknya kalau misalnya selain insight juga dari sayangnya kalau lewat pulse nggak bisa kelihatan siapa-siapa yang menjawabnya. Prof. Nandi Nanti mungkin di akhir mungkin ya. akan dipikirkan bagaimana. Di akhir. Iya, mungkin itu untuk informasi untuk kami aja ya panitia terkait hasil post testnya. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu untuk mengisi link absen. Link absennya masih sama seperti yang kemarin. Bisa diketikkan di kolom chat Kang Fadil, yaitu bit.ly/absensi bishare. Nah, sebelum pada keluar semua, ini ada pengumuman untuk pemenang insight pada minggu kemarin. Ya, ada 3 pemenangnya, yaitu @asrisuangga. Nah, Masya Allah ini rajin kasih insight nih, Teh Asri. Dan @intanyap, betul ya? Maaf kalau misalnya salah sebutkan namanya. Dan juga @resitrisna_. Nah, itu nanti akan dihubungi oleh admin Instagram DPU. Masing-masing dapat voucher, dapat uang sebesar Rp100.000, itu akan dikirimkan lewat GoPay atau transfer atau pulsa. Oke, mungkin absennya nggak bisa diklik ya, bisa Bapak Ibu klik. Oh iya, nggak bisa ya, error ya. Oke, nah itu sebenarnya ada di grup sih, di grup bisa sebentar. Nah, di grup sudah di-share, ini ada yang bantu, Teh Mamluatu ya, bit. Nah, ini dia, sudah ada muncul. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita jumpa lagi di minggu depan, hari Selasa malam jam 8 sampai jam 9.30 dengan topik yang berbeda. Insya Allah di pertemuan ke-8 nanti akan kita share topiknya tentang apa. Kita sama-sama. Oh, masih sama Makosid syariah ya Pak Asep. Tentang makosid ekonomi syariah dalam konteks makosid syariah.
Oke, nah ini kayaknya masih banyak yang trouble dengan ininya ya, Belum bisa absennya, mungkin beda saya. grup ya. Oke. Terima kasih. Oh, absen be-share kan? Bukan absensi, absen be-share. Iya, ada huruf yang beda ya. Iya, betul. Nah, terima kasih banyak Teh Intan sudah dibantu. Bukan absensi tapi absen be-share. Nah, mangga ini boleh di ini karena 80% kehadiran ini akan mendapatkan sertifikat. Baik, kalau gitu kita sama-sama tutup saja kegiatan be-share kita pada malam hari ini. Semoga semuanya pada sehat. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Amin. Dan alamin. kafaratul Matunun, Prof. majlis. Eni. Sami-sami Terima pada kasih Prof. semua sahabat-sahabat. Kasih Semangat. banyak. Ya, terima kasih banyak semuanya. Mangga di absennya bisa kita share lagi, akan kami share lagi di grup. Ya. Bisa juga diklik langsung di sini. Ini, Terima kasih banyak. ini kalau Bapak lihat Ibu. dari pretest Nuhun. dan potes berubah nih. Oh, Masya Allah. Iya, berubah. Jadi banyak yang bagusnya kalau di post-test sekarang. Nomor 3 sampai Alhamdulillah. 96%, tadi 95%, yang pretest 65%, sekarang 80 ya 78%. Yang nomor satunya tadi 33%, ini sekarang 43%. Jadi ada alhamdulillah kalau misalkan ada perubahan dari yang sederhana begitu. Betul. Mudah-mudahan nanti ke depan. Terima Iya, kasih. betul. Terima kasih banyak. Ini sahabat semua. Nuhun, sadayana. Selamat istirahat. Ya, iya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.